warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adistia Oktaliani. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas akhir semester, di mana tugas akhir semester ini memang untuk mereview atau menjabarkan semua tugas dari tugas 2 di bidang studi anggaran bisnis. Dan untuk proposal kali ini saya mengambil 2 anggaran, yaitu anggaran piutang dan anggaran kas. Di mana untuk pembahasannya dari anggaran piutang sendiri, yaitu anggaran piutang adalah hak atas tagihan sejumlah harta dari kreditur memberi pinjaman pada debitur penerima pinjaman yang tersedia melunasinya pada waktu mendatang. Jadi piutang itu ada karena terdapat 2 pihak, yaitu kreditur dan debitur. Ada kesediaan debitur untuk melunasi kewajibannya kepada kreditur, dan ada juga waktu mulai timbul piutang sampai saat pelunasannya. Dan ada hak penagihan yang dimiliki kreditur. Dan untuk piutang sendiri itu ada beberapa jenis dalam piutang, yaitu ada surat berharga, contohnya itu bilet giro belum jatuh tempo, bilet giro kosong, cek kosong, dan cek mundur. Dan beban bayar di muka, ada sewa dibayar di muka, iklan bayar di muka, dan bunga yang dibayar di muka. Dan ada pun untuk setoran jaminan, yaitu untuk keperluan garansi jaminan bank dan untuk keperluan menjalani hubungan bisnis lainnya. Dan untuk ada di sini juga piutang pajak, yaitu contohnya angsuran pajak, pajak masukan, kelebihan bayar pajak, dan lainnya. Dan untuk piutang wesel adalah piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel, dan piutang wesel dan piutang surat berharga dapat terjadi karena penjualan barang secara kredit atau pemberi pinjaman dalam bentuk uang. Dan piutang uang muka dapat terjadi sebagai uang muka dibeli barang atau uang muka kerja, seperti pasang iklan atau membuat baliho. Dan ada pun anggaran piutang yang dimaksud dalam pembahasan dari makalah ini adalah anggaran piutang usaha, di mana anggaran piutang usaha merupakan suatu anggaran yang merencanakan secara lebih rinci mengenai perubahan piutang usaha selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana mengenai pertambahan piutang karena penjualan kredit dan berkurangnya piutang karena adanya pelunasan piutang. Dan untuk manfaat anggaran piutang di sini sendiri adalah piutang usaha sebagai investasi yang biasanya terdapat pada harta lancar mempunyai beberapa manfaat, antara lain 1, merupakan upaya untuk meningkatkan omset penjualan sehingga dapat meningkatkan keuntungan pada jenis usaha tertentu, kredit jangka panjang, dan dapat menciptakan keuntungan tambahan tertentu bagi perusahaan. Dan yang ketiga, dapat mempercepat hubungan dagang antar perusahaan dengan relasinya. Adapun pemberi piutang usaha yang dimaksud agar dapat memperlancar dan memperbesar omset barang yang dijual, karena kegiatan penjualan merupakan ujung tombak maju mundurnya perusahaan. Dan untuk perusahaan sendiri memang harus diperhatikan kebijakan dalam pemberian piutang usaha agar perusahaan mampu bersaing dalam menjual produknya, yaitu antara lain 1, mengenai batas maksimal plafon piutang yang diberikan untuk berbagai tingkatan debitur. Tingkatan debitur digolongkan berdasarkan resiko tidak memenuhi kewajibannya
sesuai janji, misalnya itu debitur yang tingkat resikonya 20% tidak diberikan piutang, maupun debitur yang tingkat resikonya 15% diberikan piutang maksimal 1 juta. Debitur dengan tingkat resiko 10% itu diberikan piutang maksimal 5 juta dan seterusnya. 2 yaitu menentuan jangka waktu kredit, yaitu berapa lama debitur harus melunasi utangnya, contohnya 2/10 net 30. Artinya pembayaran dilakukan dalam waktu 10 hari sesuai waktu penyerahan barang, maka debitur mendapatkan potongan harga sebesar 2% dari harga jual dan pembayaran selambat-lambatnya dilakukan dalam waktu 30 hari sesudah penyerahan. Dan adapun untuk pemberian piutang pada usaha dapat memperluas pelanggan dan dapat menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan bila pelanggan tersebut lancar dalam pembayaran. Apabila piutang yang diberikan tersebut lancar pembayarannya dan dapat memperbesar tingkat yang dijual, maka piutang yang diberikan dapat meningkatkan kemampuan laba profitabilitas perusahaan berdasarkan manfaat pemberian piutang tersebut, maka perusahaan dapat berdasarkan manfaat pemberian piutang tersebut, maka perlukan ada pelanggaran piutang agar piutang yang diberikan terencana dan terarah sehingga mempermudah pembagian piutang. Dan adapun untuk faktor yang mempengaruhi anggaran piutang, ada beberapa faktor, yaitu yang mempengaruhi besar kecilnya anggaran piutang antara lain volume barang yang dijual secara kredit, pemberian potongan, pembatasan kredit, dan kebijakan penagihan piutang. Berikut dijelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi anggaran piutang tersebut. 1. Adanya volume barang yang dijual secara kredit. Dan ada juga standar kredit, dan ada jangka waktu kredit. Dan berikut contoh dari jangka waktu yang panjang barang yang dijual secara kredit sebesar 100 juta dengan syarat pembayaran 10% diangsur 2 bulan, 20% diangsur 3 bulan, 20% diangsur 4 bulan, dan 15% diangsur 5 bulan dan 15% diangsur 6 bulan. Piutang bulan barang dijual yaitu 100 juta, dan dimana piutang bulan pertama 90% dikali 100 ribu, dan piutang bulan pertama itu 90% dikali 100 ribu sama dengan itu 90 ribu. Piutang bulan kedua 70% dikali 100 ribu sama dengan 70 ribu, dan piutang bulan ketiga ada 50%, 100 ribu sama dengan 50 ribu. Piutang bulan keempat 30% dikali 100 ribu sama dengan 30 ribu. Piutang bulan kelima itu 15% dikali 100 ribu sama dengan 15 ribu. Piutang bulan ke-6 itu 0% dikali 100, jadi 0%. Dan memang sebaliknya dengan jangka waktu yang pendek, misalnya barang dijual secara kredit juga 100 ribu dengan syarat pembayaran 10% diangsur sebulan, 90% diangsur 2 bulan. Piutang bulan barang dijual sama dengan 100 ribu. Piutang bulan pertama 90% dikali 100 sama dengan 90 ribu. Dan piutang bulan kedua 0% dikali 100 sama dengan 0%, 0 rupiah. Dari contoh jangka waktu yang panjang,
Masih terdapat piutang pada bulan kedua sebesar 70% sampai bulan kelima sebesar 15%. Sementara dengan jangka waktu yang pendek, pada bulan kedua sampai bulan kelima tidak terdapat piutang. Pengaruh kebijakan jangka waktu kredit juga mempengaruhi terhadap kemampuan laba perusahaan. Berikut ini tabelnya di mana penjualan laba 15% dikali jualan tunai kredit 6 bulan, kredit 3 bulan, dan kredit 12 bulan. Dan untuk tampak dari tabel bahwa dengan cara menjual tunai maka laba investasi yang diperoleh sebesar dari di atas ini 29,40%, di mana memang dengan cara penjualan kredit selama 3 bulan maka laba investasi turun menjadi 19,74%. Dengan cara menjual kredit selama 12 bulan maka laba investasi semakin turun menjadi 9,93%. Jadi dengan menjual tunai berarti laba investasi menjadi lebih tinggi dibandingkan menjual secara kredit. Pemberian potongan